namanya leluhur kita udah ngingatkan jangan mainan ini kok. Gimana? Sesudah katanya. Terus Eko ngelirik. Ya lanjut kok. Udah kepalang ini kata tuh. Biarin kata. Marah-marah juga. Tuh beda alam. Sembari getar begitu, tahu-tahu dari atap plafon rumah kayak macem ada letupan. Plung. Sempat kaget. Minta yang namanya nomor, diberi jawabannya gue oleh Ko Alung. Yang anehnya ini telunjuk itu melekat kayak dilem nih di logam, tambah kenceng getarannya. Ini apa-apaan ini? Ini apa-apaan? Lihat itu. Terus si pembaca mantra temennya Eko itu ngomong, udah datang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali sama saya Jampang. Dan saya terima kasih sekali kepada sobat seluruh melihat malam, karena dengan subscribe kalian lah channel ini berkembang dan buka terus, jalan terus untuk mengupload video-video untuk hiburan kalian. Dan bagi yang belum subscribe, mohon subscribe-nya. Dan saya tunggu komentarnya. Nah, kisah yang saya akan ceritakan pada hari ini yaitu permainan Mas Socing. Dimana Mas Socing itu adalah satu permainan pemanggilan arwah, khususnya bagi mereka-mereka yang suka masang togel atau toto Singapura. Ya, kalau toto Singapura itu nomor Singapura. Itu menurut cerita dari teman saya yang biasa melakukan hal itu. Baiklah, cerita ini akan saya awali ya. Permainan Mas Socing ini merupakan satu permainan yang dimana iseng-iseng berhadiah, anggaplah ya. Tapi resikonya ya cukup lumayan juga, karena ini memainkan suatu permainan dengan makhluk astral, dimana ini yang jiwa ataupun arwah, siapa aja yang dipanggil ataupun siapa yang masuk itu akan ditanyain, baik namanya, kematiannya, sebab musababnya, umur berapa, terus ditanyain punya nomor berapa untuk pasang nomor. Ini terkadang juga boleh dikatakan permainan ini memang cukup beresiko juga ya, karena terkadang juga ada yang sempat masuk kepada penonton yang ada di sekitarnya ataupun peserta. Mas Socing itu dimainkan oleh 3 orang, dan salah satunya kalau belum memahami rapalan atau amalan ataupun yang namanya mantra-mantranya, itu ada seseorang yang membaca mantranya. Salah satunya yaitu orang lain ya, ataupun seumpama langsung bertiga ataupun satu orang yang bisa, dia yang baca mantranya. Kalau tidak, satu orang yang baca mantra, 3 orang yang memainkan permainan Mas Socing, dimana permainan ini memainkan dengan huruf abjad A sampai Z dan angka 0 sampai 9. Dan yang akan bergerak ataupun medianya dari kertas ataupun kayak macam huruf alfabet, terus dengan satu logam koin ya, untuk menunjukkan arah ataupun menunjukkan nama pergerakan siapa yang siapa nama yang ditanya, dia akan menjawab dengan pergerakan logam itu mengarah kemana. Baiklah, saya akan ceritakan tentang pengalaman teman saya dan saya sendiri waktu itu terkait di dalamnya, untuk mengikuti, diajak oleh teman untuk hadir dan menyaksikan serta turut andil di dalamnya.
Waktu itu saya ketemu teman namanya Handi dan Eko. Dia seneng masang nomor Singapura atau tosing ya. Kurang lebih waktu itu hari Selasa. Ketemu tuh sekitar kurang lebihnya jam 12 siang. Si Eko sama Handi sempat ngobrol-ngobrol, saya lewat, sedang asiknya dia mengobrol berdua kakak adik nih. Saya lewat rumah berdua dia nih, si Koko sama Handi nih, si Eko sama Handi. Saya melalui rumahnya. Nah itu Jampang kata tuh. Lebih baik dia diajak aja. Bang, sini bentar. Saya menoleh, si Handi dia manggil. Jadi ada apa dik? Sini. Akhirnya saya menghampiri si Handi dan Eko. Eko bercerita, gini bang, saya minta bantuan kamu. Kayaknya kalau ada kamu seru deh. Saya tambah berani nih. Emang ada apa? Kita tuh terus terang aja, masang nomor kalahan aja. Kadang kala dapat, kadang kala kalah. Ini ada satu permainan. Saya juga ini dari teman saya yang saya pernah menyaksikan sendiri, ikut di dalam permainan itu, hadir, yaitu permainan masocing. Permainan yang dimana kita memanggil arwah. Nanti arwah tersebut hadir. Waduh, kamu mainan macam-macam aja ke saya tuh, kepada si Eko. Kok apa nggak ada permainan lagi petak umpet kayak kok apa kok mainan kayak gini sih kok? Enggak, saya jujur nih, saya penasaran. Waktu itu dapat lewat masocing nomornya itu. Nah pengen diulang lagi saya tuh. Kebetulan saya udah menghubungi teman saya yang bisa baca mantranya. Nah saya tinggal ikutin aja. Yaitu permainannya 3 orang, megang 1 logam. Maksudnya gimana? Kok begini Pang, Eko menuturkan cerita tentang permainan itu. Dari huruf abjad, alfabet, terus ada huruf angka-angka di bawahnya. Nah nanti si logam ini diletakkan di tengah-tengah. Telunjuk kita bertiga itu nempel dalam 1 logam itu. Setelah si pawang nih baca-baca mantra, apabila datangnya arwah, itu si logam tuh gerak, getar. Begitu ditanya dia akan bergerak, lari ke angka, lari ke huruf, ya. Tergantung apa yang ditanyakan dia akan menjawab dengan namanya. Nah di mana ada salah satu orang yang mencatat. Maksudnya gimana? Kan udah bertiga yang megang, gimana mau nyatetnya? Kok kamu kalau mainan ya ada-ada aja sih. Adik gua aja dah, si Maria kata tuh. Aduh, ada-ada lagi aja kamu. Perempuan dilibatkan kayak beginian, kamu kurang ajar dasar anak nih. Udahlah, jangan mikir pusing. Dia juga katanya penasaran, pengen tahu. Kok katanya tuh kok mau tahu lah ya. Ikutan. Akhirnya saya ajak juga dah kalau gitu, karena mumpung ada kamu. Dan saya udah menghubungi teman saya yang bisa baca mantranya, yang ngerti, dan dia oke. Gimana Bang? Sarana udah siap semua nih, sarana-sarananya. Saya pikir-pikir dulu lah, kamu sih mainannya tuh ngajak yang enggak. Kamu udah jangan mikir-mikir yang enggak, udah Pang. Tinggal istilahnya ikut aja kok. Udah tak siapin pokoknya. Rokok, kopi yang kamu suka, saya siapin dah. Rokok yang kamu, kopinya untuk kamu, saya udah akan siapin untuk kamu dah. Asal kamu mau. Saya mikir lagi ya, ini kalau ia dapat untuk kamu enak, saya nanti dapat apa? Akhirnya saya bertanya sama Eko, kok aturannya gimana nanti nih kalau keluarnya nomornya? Akhirnya si Handi adiknya itu nyeletuk, gini, Bang, gimana dek? Kita semua yang punya uang ya,
patungan untuk masang nomor Singapura itu. Jadi nanti hasilnya kita bersama. Nah, sekarang oke lah kalau begitu, supaya tidak mengurangi rasa percaya saya sama kamu tuh gimana, buktiin aja dah. Karena untuk hasilnya bareng-bareng ya. Bener nih patungan ini. Iya, karena saya tadi habis beli rokok ya. Wah, saya ada 10.000. Si Andi ngeluarkan uang. Ini saya ada 50.000. Kata Andi, Eko kocak. Ada receh bercampur, kurang lebihnya 40.000. Saya 10.000 selembar. Dan hati saya, kalau ya dapat, saya cuma 10.000, dapatnya gede nih. Ah, untung juga nih. Dapat rokok lagi. Si Eko udah nyiapin 1 bungkus kopi lagi. Oke lah kalau gitu, kumpulin. Siapa yang mau ngumpulin uangnya nih? Udah saya aja, takut kamu nyanti macam-macam. Nih bang uangnya. Akhirnya uang dari Handi saya ambil 1 lembar 50.000-an. Yang dari si Eko campur aduk uangnya itu, jumlahnya 40.000. Biasa sendiri 10.000, 100.000. Singkat cerita, akhirnya malam itu sudah hadir temennya Eko yang dikatakan bahwa dia bisa untuk membacakan mantranya ataupun memanggil arwahnya. Dan si Maria adiknya turut andil juga. Kopang, enak ya Kopang Maya, datang-datang tuh. Rokok udah siapin, kopi udah disiapin. Ya tolong Kopang ya, bantu-bantu kami. Saya juga pengen tahu nih, saya pribadi nih. Ada apa sih Maria, kamu perempuan-perempuan kok ikut-ikutan? Gak pantas kamu. Ya habis Koko waktu itu ngajakin suruh nyatet. Saya sendiri kan gak tahu, cuma saya kan penasaran. Katanya Mas Socing itu apa sih, kayak gimana. Hanya saya penasaran, pengen tahu aja. Sudah kalau gitu. Nah akhirnya dimulailah acara tersebut atau permainan itu, permainan Mas Socing. Diletakkan di tengah-tengah huruf-huruf yang dan angka tersebut yang 1 lembar itu, seperti dia udah menyiapkan semuanya, sarana-sarananya. Begitu juga Nio yang biasa untuk bakar wewangian tuh, ada Nio. Ada juga yang istilahnya si yang bacain mantra tuh pakai pedupaan, pakai kemenyan. Saya sendiri bingung ini apa yang mau dilakuin. Cuma masa bodo amat bagi saya, hanya pengen tahu. Pikir hanya modal 10.000, dapat rokok 1 bungkus. Dari rokok aja saya udah dapat untung, hati kecil saya. Apalagi kasih kopi, ditemani lagi si Maria. Bisa lirik-lirik nih, cantik kayak gini, siapa yang gak seneng ya malam-malam ditemenin perempuan cantik. Udah aja lah saya ikutin. Kok ngelarak lirik aja. Udah bang, jangan ngeliatin adik saya aja, emang kamu naksir tuh adik saya. Kok sekarang tuh bukan cerita naksir atau tidak naksir, kamu ngajak saya kemari datang nih untuk main Mas Socing. Ya sudah. Akhirnya si Eko ngomong ke temannya, bisakah acara ini dimulai? Siap. Saya bakar dulu kemenyannya. Kamu kok siap kok. Akhirnya si Eko membakar Nio, dan si Maria adiknya menyiapkan selembar kertas yang untuk ditulis apabila ada satu jawaban dari yang ditanyakan oleh si pembaca mantra. Itu Maria tugasnya untuk menulis. Saat itu acara ritual tuh dimulai nih, permainan Mas Socing itu. Temannya si Eko komat kamit baca apa, dan saya dianjurkan bertiga ini, saya, Handi sama Eko, suruh membaca bantuan ini mantranya, yaitu Mas Socing datanglah, Mas Socing datanglah, Mas Socing datanglah, suruh baca seperti itu. Seperti di sini ada pesta kecil, ini kayak permainan kayak jalangkung, pikir hati saya ya, yang umumnya orang memanggil-manggil arwah kayak gini. Cuma pikir dari saya sendiri pribadi, tidak berpikir yang macam-macam, masa bodoh aja karena saya penasaran permainan apa sih, pengen ngikutin permainan ini, nurutin aja udah.
Yang penting saya prinsipnya sudah dapat untung duluan, nggak rugi. Akhirnya ya mulai kata si temannya Eko tuh yang memantra, baca mantra, manggil-manggil arwah. Kami bertiga, saya, Handi, dan Eko menyebutkan nama Mas Ocing. Tapi sebelumnya logam yang tadi disimpan di tengah-tengah, di tengah-tengah huruf alfabet, itu telunjuk kami bertiga melekatkan ke titik logam. Jadi tiga telunjuk ini, saya, telunjuknya Handi maupun telunjuk Eko, nyatu di satu logam. Itu kayak macam uang 100 rupiah yang bulat, gede. Kami bertiga telunjuknya menempel dan membaca, Mas Ocing, datanglah Mas Ocing terus. Singkat cerita, lama ada satu perubahan. Berawal itu si logam bergerak, tangan saya sempat kesemutan. Ini ada apa? Karena saya sendiri kan belum tahu permasalahannya dan apa yang akan terjadi. Hanya saya ngikutin irama permainan mereka saja sudah. Sembari baca-baca tadi itu yang namanya mantra-mantra itu. Terus saja. Sempat saya nanya ke Eko, kok kamu jangan mainan kok. Serius enggak ini? Sempat Eko, kamu saya menunjuk Mas sembari agak-agak ngomong agak kencang, Bang, kamu yang mainannya. Mungkin Handi adik kamu, Dik kamu mainin tadi. Enggak kata tuh. Ini saya sendiri getar nih tangan. Akhirnya agak aneh kami nih. Sembari getar begitu, tahu-tahu dari atap plafon rumah kayak macem ada letupan. Bluh! Kami tersontak kaget. Cuma ya namanya yang anehnya ini telunjuk itu melekat kayak dilem nih di logam, tambah kenceng getarannya. Ini apa-apaan ini? Ini apa-apaan? Lihat itu. Terus si pembaca mantra temennya Eko itu ngomong, udah datang, silakan, selamat datang. Siapa namamu? Saya kebingungan nih, orang ngomong sendiri. Saya melirik Maria kebengong-bengong, kayak agak ketakutan. Saat itu pun bulu kuduk saya merinding. Wah, nggak bener ini, bener-bener nih, udah dateng nih. Ini cirinya bulu kuduk merinding nih. Ini ada apa ini? Ya Allah ya Rasul, hati saya tuh. Ya ikutin aja lah sampai jauh mana. Selamat datang, siapa namamu? Kata si pembaca mantra temennya Eko itu. Tanpa disadari, kami bertiga, si logam bergerak ke abjad yang ada di situ, bergerak mengarah setelah pertanyaan itu dilontarkan oleh si pembaca mantra. Logam tersebut menunjukkan ke satu titik angka, berputar lagi ke huruf. Nah, di huruf inilah dia tetap satu huruf, yaitu huruf A. Kok nggak gerak-gerak? Si pembaca mantra nanya lagi, siapa nama kamu? Akhirnya bergerak lagi dari titik A ini. Gerak pelan, muter, tahu agak kenceng mutarnya ini. Saya sendiri kebingungan nih, tangan gemeter. Sampai jatuh ke huruf L. Diam. Dari huruf A ke L. Terus bertanya lagi untuk ketiga kalinya nih si pembaca mantra, nama kamu siapa yang datang hari ini? Terus lari lagi ke huruf U. Dari U lari ke N. Dari N lari ke G. Maria, si Eko nyebut manggil ke adiknya, catat tadi A L U N G, Alung. Alung. Si Hadi agak kebingungan. Jangan-jangan Koh kata itu. Udah kamu jangan bikinnya macam-macam, Dik. Udah ikutin aja apa yang terjadi. Diam. Terus diam. Terus si
Yang pembaca mantra menanyakan, "Kamu Alung, bergeraklah." Si logam itu ke huruf Y dan kembali lagi ke huruf A. Dia nyebut ya. Berarti benar, Alung. Ditanyakan, "Kenapa kamu bisa mati?" Terus gerak lagi nih si logam itu. Begitupun telunjuk kami bertiga ngikutin. D ke I, ke huruf B, ke huruf U, ke huruf N, ke huruf U, ke huruf H, dibunuh. Mar, ditulis dibunuh. D I B U N U H, kata si Eko. Adiknya nurut aja, udah ngikutin apa yang diperintahkan kakaknya si Maria itu. Maria pun sempat kebingungan, mengingat mungkin dia sendiri punya leluhur. Waktu orang tuanya bercerita, kakeknya ataupun leluhurnya itu dibunuh pada saat rame-ramenya penjajahan dulu zaman Belanda. Maria mikir, mungkin karena kekosongan pikirannya Maria, setelah si pembaca mantra ini menanyakan ketiga kalinya menanyakan pertanyaan, kenapa dibunuh dan kapan dibunuh, pada tahun berapa, kata itu. Akhirnya menunjukkan ke angka. Terus ke angka 3, terus ke angka 9. Wah, 39 berarti tahun 39. Bener ini kayaknya zaman penjajahan Belanda ini. Betul kamu mati tahun 39 karena dibunuh? Terus lari lagi ke huruf Y dan A. Ya. Pada saat itu Maria histeris teriak. Kami pun tersontak, kaget melihat Maria histeri, menjerit. Tahu-tahu dia berguling di lantai. Kami akhirnya bertiga nih melihat Maria. Si Eko sempat ngomong ke adiknya, "Mar, kamu apa-apaan sih? Macam-macam aja kamu." Tidak dihiraukan oleh Maria omongan kakaknya itu. Hanya telunjuk saya, mungkin juga Handi maupun Eko, gemeter tambah kencang. Tahu-tahu langsung tidak ada gerakan. Hanya Maria meraung-raung, ngomong apa entah nggak ngerti. Akhirnya si pembaca mantra itu, mungkin dia bisa juga ya untuk mengobatin ataupun menyembuhkan kerasukan. Walaupun saya melihat diam aja pengen bantu karena udah ada yang nanganin, biar lebih baik saya diam. Kok kasihan adik kamu kok. Udah kamu sudah dulu, kita kesana aja dulu ke adik kamu melihat keadaannya. Bukan apa-apa, kamu macam-macam aja lah. Akhirnya kami bertiga datangin si Maria. Setelah di sampingnya temannya si Eko yang sedang menolong untuk penyembuhan kerasukannya si Maria. Komat kamit apa segala macam ditangani, menjerit lagi, sembari ngomong yang enggak. Maksudnya ngomong enggak dimengerti bahasanya oleh saya, karena saya nggak paham bahasa apa yang dilontarkan oleh si Maria. Serta Eko itu membantu untuk kesembuhan si Maria. Kurang lebih waktu itu setengah jam lah menangani itu sampai si Maria itu sembuh. Dan saya menanyakan kembali kepada Eko, apakah permainan ini mau dilanjutkan atau gimana? Kok Maria sudah sembuh, lantaran mainan inilah si Maria kerasukan. Nah, bagaimana ini? Mau dilanjut tidak permainannya? Waduh, kata teman saya kok baca mantra. Maaf, Bang. Tadi yang masuk kakek buyutnya dia, si Alung, yaitu yang meninggal waktu zaman tahun 39 itu. Waduh, 39. Ini apa-apaan? Apakah dia udah memberi istilahnya tuh
gambaran untuk nomor untuk dipasangin, kata si Handi. Udah dapat nomornya kok 39. Si Eko ngomong, belum tentu kata itu. Kan ditanyakan dia mati tahun berapa. Ya sudah. Jadi gimana? Lanjut enggak kok? Saya bertanya pada Eko. Jadi lanjut. Kenapa enggak? Maria udah kamu istirahat di sana lah. Kayak itu. Terus ke si Eko ngomong ke temennya yang baca mantra tersebut, nanti kamu bantu ya, setelah nanya sembari nulis aja menggantiin Maria. Karena Maria disuruh masuk ke kamar dan suruh istirahat, nggak usah ikut acara permainan matsosing ini. Akhirnya Maria pun meninggalkan kami berempat. Dia masuk ke kamar tidurnya setelah dibantu oleh temennya Eko penyembuhan tentang kerasukannya dia. Akhirnya permainan dilanjut. Singkat cerita pada waktu itu kurang lebih sekitar jam 1-an lah, kurang lebihnya waktu itu tuh permainan dilanjutkan kembali. Setelah menangani Maria, ngobrol-ngobrol segala macem, ke perdebatan antara kakak adik si Handi sama si Eko. Eko tetap minta dilanjut. Akhirnya kami sepakat dilanjutkan. Pikir saya sih cekinokang aja ibaratnya. Duit cuma 10.000 udah dapat rokok sebungkus, harga rokok sebungkus aja berapa? Udah nggak ngeluarin duit pikir saya. Gila bang kata tuh. Kita lanjut lagi. Di, ya udah kok kata tuh. Akhirnya kami bertiga mendekati lagi ke lokasi permainan itu. Karena dupa mati, akhirnya dinyalakan kembali si dupa nih sama si Handi. Dupa Nio itu ataupun dupa dinyalain lagi sama Handi. Nionya 3, aku gede-gede. Nyalain. Dan temennya si Eko membakar kemenyan kembali dan baca-baca lagi mantra. Akhirnya dimulailah acara tersebut. Kami bertiga, telunjuk pun diletakkan di posisi logam itu yang ada tadi dikembaliin di tengah. Terus kami bertiga baca, bantu si temennya Eko yang bacain mantranya. Suruh baca masocing, masocing datanglah, masocing, masocing datanglah. Di sini ada peta, kamu datanglah, masocing, masocing. Terus kami bertiga tuh baca itu. Akhirnya waktu itu terdengar sebuah letupan kayak macam genteng diangkat, preak. Nah, si pembaca mantra temannya Eko, karena saya nggak kenal namanya siapa dan belum menanyakan siapa, udah hadir. Setelah ngomong udah hadir, temannya Eko itu, logam tersebut bergerak, getar. Tangan saya pun bergetar, ngikutin daripada gerakan-gerakan si getarnya logam itu. Begitu telunjuknya Eko maupun si Handi sama-sama menanyakan kembali, siapa namamu, siapa yang hadir. Datang kembali, lari lagi, menunjukkan angka L, U, N, ya, E ke A, ke L, ke U, ke N, ke G. Alung lagi, jangan-jangan kakinya lagi yang tadi setelah dilepaskan sama si temennya Eko. Bener nih, jangan-jangan kok alung lagi nih, istilahnya nih, kakek alung nih, kakek buyut alung. Ditulis alung. Akhirnya ditanyakan matinya kenapa oleh si temennya Eko, seperti tadi, dibunuh, lari ke D, ke I, B, U, N, U, H, dibunuh. Wah, datang lagi nih, pikir saya. Tanyakan kembali, mati tahun berapa? 3 sama 9. Berarti tahun 39 dia meninggal nih, dibunuh 39. Waduh, saya melirik ke temannya Eko yang baca mantra, ini gimana? Dilanjut atau gimana? Ini udah dapat angka itu 39 kayak tadi. Belum gitu. Akhirnya si temannya Eko menanyakan, Walung, saya minta nomor untuk masang tosing atau toto Singapura, nomor Singapura. Dia jawab ya. Terus dia nanya tentang masalah meminta nomor untuk masang
tosing atau nomor Singapura atau Singapura tosing. Lalu saya minta nomor untuk pasang tosing. Akhirnya si logam itu bergerak. Pikir saya larinya ke angka, nggak taunya apa, larinya ke huruf lagi. Lari ke huruf G, ke O, ke B, ke L, ke O, ke K. Aduh, sempat kaget. Minta yang namanya nomor, diberi jawabannya gob. Oleh kok Alung, sempat kaget dengan tulisan gob jawabannya, bukannya angka, kok ini huruf. Mengatakan gob. Ditanya kembali, Pak Alung, saya minta nomor untuk pasang tosing. Logam itu bergerak lagi ke huruf seperti tadi, G, O, B, L, O, K. Bingung lagi nih, diminta nomor kok jawabannya kok goblok. Waduh, tambah kebingungan, marah ini. Jangan-jangan marah di hati kecil saya ya. Biarin aja, bodoh-bodoh amat. Kakek-kakeknya dia, kayak turunannya dia, bukan saya yang datangnya. Sampai Handi nanya ke kakaknya si Eko, kok marah kayaknya, kok goblok-goblok mulu, leluhur kita marah nih gitu tuh. Terus tanpa diminta juga, si logam itu bergerak lari ke huruf S. Terusnya U, D, A, H. Sudah lari bergerak ke huruf S, U, D, H, ke A, terus H. Terus lari ke S, terusnya ke Y, terus lari lagi ke D lagi, ke I, ke I lagi, bergerak tambah kenceng ke N, terus lari lagi nih ke G, ke A, ke T, ke K, ke A, ke N. Waduh, saya nyebutkan satu-satu gerakan-gerakan itu, lari ke huruf. Saya ngomong ke temannya Eko itu yang sedang mencatat. Handi pun membantunya. Terusnya ke J, ke A, ke N, ke G, ke A lagi, lari ke N lagi. Ini gerakannya agak cepet nih, kayak marah ini. Handi nyebutkan ke temannya si Eko. Terus ke M, ke A lagi, ke I, ke N, ke A, ke N lagi. Terus lari ke I, ke N lagi, ke I lagi. Waduh, Hani nyebutkan, berarti sudah saya ingatkan jangan mainan ini. Hani ngomong ke kakaknya, kok namanya leluhur kita udah ngingatkan jangan mainan ini, kok gimana? Sudah katanya. Terus Eko ngelirik ke temennya yang baca mantra itu, gimana? Ya lanjut kok, udah kepalang ini, kata tuh. Biarin, kata, marah-marah juga, tuh beda alam, kata temennya Eko. Akhirnya dilanjut, dia menanyakan kembali, nomor berapa? Akhirnya lari ke angka 1, diam. Terus nomor berapa lagi? Lari lagi ke angka 2. Terus nanya lagi ke angka 3. Terus berapa lagi?
lari dari angka itu, lari ke huruf G, ke huruf O, ke huruf B, ke huruf L, ke huruf O, ke huruf K. Bingung. 1, 2, 3, go. Waduh, pikir saya ini nomornya. Karena apa? Ditanyakan oleh si pembaca mantra temannya Eko itu, ditanyakan nomornya. Ternyata muncul. Dia nanyakan lagi, nomor berapa? Dia tulisan go. Berarti ini jangan-jangan nih udah dapat 1, 2, 3 di angka. Udah. Sempat dia nanya, kok udah dapat kok. Itu namanya logam semakin getar. Saya tanpa sadar, tangan gak bisa melepaskan, pengen ninggalkan nih. Berarti kan udah dapat nomornya, pikir saya. Mau lepas nih, itu gak bisa lepas. Di logam itu semakin getar, semakin kenceng telunjuk saya nih. Aduh, ini gimana ini? Jangan-jangan yang gak terjadi nih. Akhirnya si Eko ngomong ke temennya, jadi gimana ini, udah dapat kan? Ya sudah kok, kalau kamu istilahnya yakin ini udah dapat, ya udah dapatnya. Akhirnya si Andi bicara, kok udah kok lah, jangan mainan kok. Ini takut ada apa-apa kok. Udahlah lu Dik, ngerti apa, masih kecil. Lu umur bayi bawa gua, lu adik gua, ngayal aja kata sama kakak. Akhirnya temennya Eko memberitahu ke Eko, kok udah kok, kami kembalikan aja kok. Udah, dikembalikan aja lah. Kau udah dapat nomornya. Gak usah tanya yang macam-macam lagi, takut barangkali kayak kejadian Maria, adik kamu. Akhirnya dibaca mantra segala macam. Tadinya bergetar sekali, ini namanya jari saya nih. Bertiga pun sama, getar, bergetar kenceng. Setelah itu mengurangi getaran tersebut, mengurangi setelah dibaca mantra-mantra untuk dikembalikan. Akhirnya tidak ada gerakan. Waduh, siapa nih? Saya melengok, pikir ke Handi. Barangkali Handi kerasukan seperti tadi Maria adiknya. Handi nggak apa-apa. Lihat lagi muka Eko. Muka Eko ngomong, lu ngapain lihat ini sama gua, Pang? Enggak kok, barangkali kayak tadi kejadian Maria. Ini kan udah nggak ada gerakan. Coba diangkat, kata temannya Eko. Ngomong ke kita bertiga. Maksudnya gimana? Telunjuk kalian lepaskan tuh logam. Oh ya udah ringan, berarti udah beres nih. Aduh, akhirnya saya nanya ke Handi, Di, jadi gimana? Kau tahu Kokoh tuh. Tanya ya Kokoh. Kok gimana kok? Eko natap temennya yang tadi baca mantra. Ya ini nomornya kata tuh, 1, 2, 3. Dapat 3 angka. Waduh, 3 angka cukup lumayan juga. Nih uangnya 100.000 ya. Kalau dapat kita berempat nih yang bermainkan ini, bagi-bagi. Lu mau ikutan? Enggak Bung, saya kan udah dapat saham kosong, katanya saya yang bawa datang kemari sama Eko, dibawa omongannya enggak. Arti kata tuh diajak mainan begini, katanya saya sendiri dapat hanya saham kosong. Ya sudah saja, saya ikutin. Ya udah, sepakatlah. Akhir cerita, keesokan harinya ada salah satu pengepul yang biasa si Eko masang, yaitu dia yang biasa perantara untuk memasangkan nomor ke bandar nomor. Singkat cerita tuh dibayar lah, istilahnya beli nomor itu 100.000. Pasang untuk 3 angkanya 50.000, 2 angkanya 25.000, balikannya juga istilahnya dibalik, yang 2 angkanya itu bolak-balik 25.000 lagi. Sembari sudah dipasang, udah apa, si Eko ngomong ke saya tuh, Pang, udah beres, clear. Gua pasang yang 3 angka gocap, yang 2 angka jigo, balikannya jigo, backing gitu. Kali-kali aja ya, milik rezeki kan ya. Lu si dasar cucu sinting, saya bilang ke dia tuh. Yang datang leluhur kamu, malah kamu seneng-seneng. Ini mah bisa-bisa bersenang-senang di atas penderitaan keluarga sendiri lu kok. Udahlah, ambil pusing-pusing amat. Mama lagi pergi, papa lagi pergi, yang pusing udah. Tenang aja. Udah, sembari nunggu nanti malam bukanya.
Ya nurutin aja lah. Udah kita ke rumah aja yuk ngopi. Akhirnya saya sepakat ke rumahnya si Eko. Dan di sana ada temennya Eko, udah ada di rumahnya, serta adiknya si Andi udah ada. Saya datang sama Eko ke situ. Akhirnya si Eko memanggil adiknya si Maria, suruh mengambilkan dan membuatkan kopi serta cemilan. Keluarlah Maria. Dibawakanlah semua pesanan kakaknya. Saya melihat kondisi Maria. Mar, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok, Pang. Aduh, baru kali ini mau tahu permainannya kok gini, tahu-tahu serem juga sih ya, kata tuh. Ya udahlah, itu pengalaman yang kamu rasakan. Iya, baru kali ini, tapi saya nggak mau lagi mainan kayak gituan lah. Ngeri, gitu tuh. Syukur-syukur ada yang bisa. Kalau nggak ada yang bisa nanganin saya, gimana nantinya nasib saya, kata Maria. Akhirnya singkat cerita nih, minuman, kopi yang udah ada disiapin dari tadi, dengan cemilan makan, memberinya minum kopi, dimakanin tuh cemilan-cemilan, minum rokok, ngobrol kanan kiri, ngalor ngidul, nggak karu-karuan. Dan singkat cerita nih, waktu berlalu, pada saat pembukaan nomor tersebut, menanyakan si Eko tuh kepada yang pengepul itu, menanyakan nomor berapa keluarnya. Carilah si pengepul itu sama Eko, ketemu dengan si pengepul itu. Indra, namanya Indra ya pengepul itu. Udah keluar belum nomornya? Bagi dong komisian. Komisian apa lo, kata tuh? Lu dapat 3 angka 2 angka. Gocap sama Jigo lu dapat gede banget lu. Bagi dong komisiannya, jangan lupa ya. Yang bener, serius lu udah. Bener. Kurangnya emang berapa? 4123, kata tuh. Hah? Serius lu? Serius? Kegirangan lah si Eko. Datanglah kembali ke rumah si Eko itu. Kebetulan saya, Andi, temennya Eko di situ. Waktu itu kami ngobrol-ngobrol dengan dia tuh, dia mengenalkan diri namanya Yudi. Ya udah, maksud jadi gimana nih? Ya menurut kesepakatan aja. Saham kami berempat, dapatnya berapa dibagi berempat. Maria nyeletuk, enak aja berempat. Maria juga ikut andil sampai kerasukan kayak gitu, sampai Maria sakit. Bagi 5 dong. Akhirnya si Eko memberikan semua apa yang diurai oleh pertanyaan Maria maupun temennya itu, menyepakati ya pendapat mereka itu, bahwa saham ini saham bersama, nanti dapatnya berapa dibagi berlima. Kegirangan Maria, nggak sia-sia gua kerasukan ataupun gua gini dapat duit juga nih, kata itu, dapat rezeki. Tapi pikir-pikir kalau mama tahu gimana ya, dimarahin gak ya mama, kata tuh. Kebetulan mama lagi nggak ada kan, nyantai aja. Udah pokoknya ini rahasia ya, kata si Eko. Jangan sampai nanti kamu, Maria, jangan ngomel ke mama ataupun ngomong ke mama bahwa saya mainan beginian. Enggak kok, kata itu, bener. Tapi ingat loh kok, kata itu, sahamnya Maria 20% nih di dalam nih. Ya udah. Akhirnya saya cerita. Keesokan harinya uang pun diantarkan oleh si penghubung itu ataupun penyalur dari tukang nomor itu. Kasihlah uang, sorak-sorai dibagi berempat, sudah senang juga semuanya. Tuh kan saya sesuai apa yang ada nih, duit dibagi 4. Prak. Maria nyeletuk, enak aja bagi 4, bagi 5 sesuai kesepakatan tadi. Gimana? Oh ya, oke. Akhirnya dibagi 5. Maria dapat 20%, Handi dapat 20%, Eko pun sama, saya juga sama, temannya Eko pun sama, si Yudi. Akhirnya singkat cerita nih, udah diringkas semua sama saya, dapat hasilnya
Saya pun pamitan pulang. Ngapain pusing-pusing? Itu hanya sekedar membeli pengalaman dari sebuah permainan, dapat duit juga. Ibarat uang 10.000 yang saya keluarkan, anggap aja saya beli rokok. Rokok udah dikasih dari si Eko. Ya udah, nggak pikir pusing amat. Akhirnya saya bagi-bagi uang itu kepada orang yang tidak mampu, khususnya orang-orang duafa, bagi-bagi. Hanya saya ambil kembali uang 10.000 yang saya miliki. Selaku modal saya diambil untuk jajan saya. Nah, begitulah ceritanya sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Sebuah permainan matsosing, permainan yang dimana boleh katakan dilakukan oleh 3 orang untuk memanggil arwah. Bisa untuk ditanyakan kematiannya apa. Ibaratnya ini sebuah permainan yang bisa untuk mengintrospeksi ataupun menanyakan, menginvestigasikan sebuah kematian seseorang pada masa lalu. Hanya ini disalahgunakan, yaitu untuk mencari nomor. Jadi mohon pada sobat melihat malam dimanapun Anda berada, ambillah hikmahnya, ambillah yang baiknya, buanglah yang buruknya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali kepada kalian semua selaku pahlawan subscribe yang dimana mampu untuk membesarkan channel kami. Yang belum subscribe, harap subscribe agar video kami berlanjut. Dan mohon diingat kembali bahwa channel kami Melihat Malam ini upload pada hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Ingat ya. Oke, banyak-banyak terima kasih kepada sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada. Saya akhiri sebuah cerita permainan matsosing ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.